Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunialisa Putri dengan stambuk A1J1 18015 dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem artikulasi sebagai laporan praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Langsung saja. Sendi atau artikulasi merupakan pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari sistem kerangka, sehingga tulang-tulang tersebut dapat digerakkan sesuai dengan jenis persendiannya. Peranan sendi sangat penting dalam menopang tubuh manusia. Hal ini menjadikan sendi sebagai bagian penting dalam tubuh, sehingga kerusakan sendi dapat mengganggu keseimbangan dan berjalannya proses dalam tubuh. Selanjutnya, terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Yang pertama, sinartrosis, disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antar dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Strukturnya terdiri atas fibrosa. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang-tulang tengkorak yang disebut sutura. Yang kedua, amfiartrosis, disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antar dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago, dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dengan tulang belakang. Yang ketiga, diartrosis, disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas, terdiri dari struktur sinovial. Untuk melindungi bagian ujung-ujung tulang sendi, di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Contohnya yaitu sendi peluru atau tangan dengan bahu, sendi engsel, siku, sendi putar kepala dan leher, dan sendi pelana, jempol atau ibu jari. Diartrosis dapat dibedakan menjadi yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berporos satu dan membentuk engsel. Arah gerakannya hanya satu, yaitu seperti gerakan engsel pintu. Contoh sendi engsel itu misalnya terdapat pada mata kaki, sendi siku, lutut, dan ruas jari. Yang kedua, sendi putar. Sendi putar itu terdapat di sini. Sendi putar adalah sendi diartrosis yang salah satu ujung tulangnya dapat mengitari ujung-ujung lainnya. Arah gerakannya memungkinkan untuk berotasi pada satu poros. Contoh sendi putar misalnya terdapat pada sendi antar tulang atas dan tulang tengkorak, serta sendi antar tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang ketiga, sendi pelana atau sendi sela. Sendi pelana adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya bertaut dan berbentuk pelana. Macam sendi ini memiliki dua poros berporos dua, sehingga dapat bergerak bebas. Persis seperti gerakan orang yang sedang berkuda. Contoh sendi pelana, misalnya terdapat pada sendi antar tulang pergelangan tangan, tulang dengan tulang telapak tangan, atau sendi antara tulang telapak tangan dengan ruas jari. Yang keempat, sendi kondiloid atau elipsoid. Sendi kondiloid adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Salah satu ujung tulang pada jenis persendian ini berbentuk oval dan masuk ke dalam ujung tulang lain. Contoh sendi kondiloid misalnya terdapat pada sendi antar tulang pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Yang kelima, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berbentuk bongkol dan lekuk. Dengan bentuknya ini, gerakan bebas ke semua arah. Bisa dilakukan karena poros yang berbentuk berjumlah 3. Contoh sendi peluru misalnya terdapat pada sendi antar tulang lengan atas dan tulang gelang bahu, serta pada tulang paha dan tulang gelang panggul.
Yang keenam, sendi luncur atau sendi kaku. Sendi ini adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Sendi luncur tidak mempunyai poros sehingga hanya dapat melakukan gerakan menggeser. Contoh sendi luncur misalnya terdapat pada sendi antar tulang pergelangan tangan, tulang selangka, tulang pergelangan kaki, dan tulang belikat. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem artikulasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian, sekian dan terima kasih.